Mawar hitam berduri. Gina namaku, kini aku terdampar menjadi penghuni lokalisasi di apartemen yang lumayan mewah di kota terbesar di Indonesia. Aku kabur dari desa, karena dipaksa kawin sama Pak Paidi, juragan kampung, sebagai kompensasi hutang bapakku kepadanya. Sebenarnya aku rela kawin dengannya, meski usianya terpaut 25 tahun, aku 15 tahun dan Pak Paidi 40 tahun, teror keempat istrinya yang membuatku hanya bertahan 3 bulan. Ginem, teman sekampung tega telah menjebakku, aku diajak ke Jakarta dibawa ke tempat lokalisasi, aku dibujuk berkali-kali sama Mami, penguasa lokalisasi, semula aku menolak sebagai penghibur lelaki hidung belang, Mami marah besar. Parno, Alex, Joni urus itu Gina, teriak itu Mami. Aku diperkosa secara bergilir oleh ketiganya sampai pingsan. Aku hanya meratap, menangis pun tidak ada guna, sudah jadi suratan takdirku, sejak itu, aku jadi anak manis, apa kata Mami aku tidak berani menolak. Mami merubah penampilanku, rambutku dibuat model baby bangs, bagian aras berwarna hitam dan bagian bawahnya berwarna putih kekuningan, mataku diberi lensa mata, warna biru, kulitku yang kuning langsat dibuat lebih cerah. Wajah Ndeso telah berubah menjadi wajah selebriti, bahkan aku pangling dengan wajahku sendiri. Stok baru begitu Mami mempromosikanku, gambarku dengan berbagai pose menggiurkan dipajang di WhatsApp. Ditawarkan kepada para pelanggan. Aku menerima tamu siapa saja yang membutuhkan jasaku. Dalam waktu singkat, aku menjadi primadona, rebutan para lelaki yang haus akan kehangatan perempuan. Sampai suatu ketika, ada tamu, Arjuna namanya, orangnya tinggi, tubuh atletis, berotot, kulit sawo matang, rambut sedikit ikal, orangnya gagah, ganteng. Pada bagian leher sebelah kanan terdapat tato bunga mawar hitam. Arjuna mengaku sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian kehidupan wanita malam di kota-kota besar di Indonesia. Sudah 4 kali malam minggu Arjuna datang, hanya ngobrol, tidak lebih, seperti layaknya tamu lainnya, dan Arjuna juga memberikan uang sesuai tarif yang telah ditetapkan Mami. Malam minggu kelima kali ini, tidak seperti biasanya, ada yang istimewa, bahkan sangat istimewa. Gina, selamat ulang tahun, katanya, sambil mencium keningku dengan mesra, dilanjutkan dengan memberikan seikat bunga mawar hitam, bunga yang sangat indah, meski imitasi, bentuknya nyaris persis aslinya, mawar yang pertama kali aku lihat. Terima kasih Arjuna, kataku, mataku berkaca-kaca, keharuan yang menyesak dada, jantungku berdebar-debar dengan kencang, begitu perhatiannya Arjuna kepadaku, apakah ini yang disebut jatuh cinta? Bolehkah seorang pelacur jatuh cinta kepada tamunya? Hatiku bertanya, aku sendiri lupa tanggal lahirku, baru kali ini ada yang merayakan, entah dari mana Arjuna mengetahui tanggal lahirku, ya, hari ini aku genap berusia 17 tahun, bagai bunga yang sedang mekar, bunga yang sedang harum aromanya. Gina, malam ini, kita jalan-jalan ya, kata Arjuna. Malam itu, awan hitam menutupi langit, bintang-bintang tenggelam dalam gulungannya, dan hujan pun telah meneteskan dengan malu-malu. Namun, bagiku, suasananya sungguh luar biasa indahnya. Arjuna mengajakku ke Sarinah, pertokoan kebanggaan Indonesia, tanganku digandengnya, sesekali Arjuna merangkul pundakku, aku sungguh merasa tersanjung diperlakukan bagai kekasihnya, kami makan bakso dan es krim di food court Sarinah yang terletak di lantai 3. Bahkan Arjuna juga membelikan baju dengan motif mawar hitam dan parfum aroma mawar, sungguh malam yang sangat indah, malam yang akan ku kenang seumur hidupku. Agak larut malam pulang ke apartemen, tidak seperti biasanya, kali ini Arjuna mengajakku tidur bersama. Gina, malam ini, apakah boleh kita tidur bersama? Katanya, aneh juga Arjuna ini, bukankan 5 malam minggu, Arjuna telah membeliku, mengapa baru sekarang ingin menikmati tubuhku? Kataku dalam hati. Arjuna menciumku dengan lembut, dengan penuh perasaan. Matanya memandang mataku sampai menembus jantung. Seluruh badanku bergetar, mataku terpejam, lemas, terkulai bagai bunga layu. Jantungku berdebar semakin kencang dan semakin kencang. Malam itu, sungguh malam yang sempurna. Namun, jarum jam di dinding tidak berpihak kepadaku, berlaku curang. Berjalan lebih kencang, bahkan berlari. Malam indah bak kedipan mata. Bunga mawar hitam aku tempatkan di sebelah almari. Setiap saat aku memandangnya dengan penuh ketakjuban. Indah, cantik, harum, diselimuti dengan misteri. Duri yang tajam dan runcing menjaga dengan setianya. Aku benar-benar jatuh cinta.
Bagai disihir, aku minta bagian kanan leherku ditato mawar hitam persis seperti yang dilakukan Arjuna. Sejak itu panggilanku bukan lagi Gina, tetapi Mawar Hitam. Mami, namaku diganti ya, panggil aku Mawar Hitam. Kataku. Mami hanya mengangguk saja. Mungkin bagi Mami apalah artinya sebuah nama. Gina apa Mawar Hitam sama saja. Foto-fotoku berganti, selalu ada tato mawar hitam di leherku. Sejak malam sempurna, Arjuna tidak pernah muncul lagi. Menghilang bak di telan bumi. Apakah penelitiannya sudah selesai? Apakah pindah ke tempat lain? Apakah sakit? Atau jangan-jangan sudah mati? Banyak pertanyaan yang ada di otakku. Pertanyaan yang tidak pernah ada jawabannya. Entah mengapa wajah Arjuna selalu berada di benakku. Setiap tamu yang menginginkan tubuhku, aku selalu membayangkan wajah Arjuna. Sudah 33 hari, aku tidak menstruasi. Huik, huik, huik. Aku muntah di kamar mandi. Perut terasa mual, payudaraku menjadi bengkak, sakit dan terasa lebih berat. Di sekitar puting berubah menjadi lebih gelap. Ketika aku periksa di dokter kandungan, ternyata benar. Aku hamil 3 bulan. Janin siapa yang ada di perutku? Apakah janin dari Arjuna? Saat berhubungan dengannya, memang aku sengaja tidak memakai kondom. Arjuna juga aku biarkan tidak pakai kondom. Aku berharap punya anak dari Arjuna, gila bukan? Saat kehamilanku berumur 5 bulan, aku mendapat undangan tidak terduga dari Arjuna melalui WhatsApp. Untuk Mawar Hitam, salam kangen. Datang ya, di Hotel Mawar Hitam Puncak Pas, malam Minggu jam 19. Pakaian motif mawar hitam, parfum mawar, jangan lupa bawa bunga mawar hitam. Pada bagian bawah terdapat gambar bunga mawar hitam disertai tanda tangan Arjuna. Hari yang kunanti tiba, cuaca tidak begitu bersahabat, sekitar jam 11, aku sudah berangkat menuju puncak. Gerimis sudah mulai membasahi jalan sejak dari Gadok. Semakin ke atas semakin deras. Mobil berjalan merayap, antri dengan terpaksa. Entah berapa kilometer panjangnya, sekitar jam 20.20, sampai di Hotel Mawar Hitam yang lokasinya tidak jauh dari jembatan di tengah jalan Puncak Pas. 10 meter darinya, belok kiri, di sebelah pohon beringin besar. Hujan mulai reda, namun, awan hitam masih setia menggelatung di langit. Kilat sesekali menerangi bumi, suasana hotel sepi, sunyi. Nyanyian kodok, jengkerik dan bahkan burung hantu tidak terdengar. Pepohonan yang banyak tumbuh di sekitar hotel kompak berdiam diri, bagai patung. Tidak ada hembusan angin. Hotel yang aku pikir ramai pengunjung ternyata sepi, hanya beberapa tamu. Mungkin karena hujan sejak sore, pikirku, tapi suasananya membuat bulu kudukku berdiri. Aku cari foto yang diminta Pak Polisi. Paling tidak ada 7 fotoku. 1 foto ber-7 dan 6 foto berduaan bersama Mawar Hitam dari Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Malang. Aku scroll ke atas dan ke bawah beberapa kali. Tidak ketemu, tidak ada. Yang terlihat hanya fotoku sendiri sebanyak 7 buah. Sudah ketemu Mbak Gina? Tanya Pak Polisi. Pak Polisi, kok nggak ada ya? Tadi malam jelas kami foto bersama. Jawabku, yang ada hanya foto saya sendirian. Sungguh aneh. Jawabku menambahkan, baik Mbak Gina, untuk sementara, HP Mbak Gina saya pinjam, besok pagi kita bersama ke Hotel Mawar Hitam Puncak Pas dan pekuburan. Kata Pak Polisi. Esoknya, sedikit agak siang, kedua Pak Polisi bersama suster membawaku ke Hotel Mawar Hitam Puncak Pas dan pekuburan Puncak Pas. Lokasinya, aku hafal betul, dengan berpatokan jembatan di tengah jalan Puncak Pas. Namun hotel yang aku cari tidak ada. Tempat yang menurutku hotel ternyata pohon beringin yang sebagian dahannya roboh. Di sebelahnya terdapat pekuburan. Mana hotelnya Mbak Gina? Tanya Pak Polisi. Rasanya di situ Pak. Jawabku sambil menunjuk pohon beringin yang dahannya roboh. Pak Polisi melihat pohon beringin tunjuk. Mereka saling berpandangan. Di pekuburan, Pak Polisi menerangkan bahwa aku dan Arjuna berada di atas makam seseorang. Persis, di sebelahnya, aku lihat ada 6 makam yang bentuk kayu nisannya relatif sama. Aku dekati, aku baca tulisan. Jantungku berdebar kencang. Tertulis, Mawar Hitam, Bogor, Mawar Hitam, Bandung, Mawar Hitam, Surabaya, Mawar Hitam Semarang, Mawar Hitam, Yogyakarta, dan Mawar Hitam, Malang. Tidak ada tulisan lainnya. Di sebelahnya terdapat 2 galian kubur yang sudah dipersiapkan.
Kayu nisan tergeletak di sebelahnya dengan tulisan mawar hitam Jakarta dan Arjuna. Mataku berkunang-kunang, bumi berputar. Kembali, aku tidak sadarkan diri. Tanda pisah. Masyarakat di sekitar Puncak Pas ramai-ramai pergi ke pekuburan Puncak Pas, sambil membawa surat kabar lokal Puncak Pas Pos. Pada halaman depan tertulis dengan huruf besar, Gina, mawar hitam Jakarta diduga sebagai pembunuh Arjuna. Sepertinya polisi bimbang dalam mengungkap kasusnya. Makam 6 mawar hitam di pekuburan Puncak Pas adalah nyata. Demikian pula setelah dilakukan pengecekan di Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Malang terhadap maminya mawar hitam. Memang benar mawar hitam merupakan primadonanya di kotanya masing-masing. Motif dan kematian Arjuna tidak terjawab. Satu-satunya saksi kunci adalah Gina. Keterangan Gina tidak bisa dijadikan bukti. Gina dianggap sakit jiwa stadium 3. Gina tidak bisa dikenakan pasal pembunuhan. Polisi juga belum bisa menguak misteri kematian 6 kuburan mawar hitam dan misteri matinya Arjuna. Kasus ditutup. Sudah 3 bulan 10 hari, Gina berada di rumah sakit jiwa. Bayangan kejadian malam minggu di Hotel Mawar Hitam Puncak Pas masih membekas, sangat nyata. 6 mawar hitam membunuh Arjuna dengan duri mawar hitam yang beracun. "Suster, apakah saya gila?" tanya Gina kepada suster. "Tidak sayang," jawab suster. "Gina, sebentar lagi kamu akan melahirkan." "Siapa nama bayinya?" tanya suster. "Mawar hitam," jawab Gina. Malam itu, hujan deras disertai guntur yang menggelegar dan kilat yang menyambar. Sekitar pukul 2.13 pagi terdengar suara tangisan bayi. Gina melahirkan bayinya. Antara sadar dan tidak sadar, Gina melihat Arjuna mengambil bayinya, berjalan menjauh. Suara tangisan bayi semakin menjauh mengikuti irama kaki Arjuna. Di mejanya tergeletak bunga mawar hitam. Sejak itu Gina benar-benar menjadi gila, gila yang sempurna. Dari mulutnya hanya keluar, "Mawar hitam, mawar hitam, mawar hitam. Arjuna, Arjuna, Arjuna."